Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Dwi Saputro, NIM A7101500096, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan analisis resiko keamanan terhadap perusahaan sebagai tugas ujian akhir semester. Identifikasi resiko keamanan informasi pada sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Metodologi penelitian saya sebagai berikut. Mulai identifikasi aset, identifikasi threat, identifikasi exciting control, identifikasi vulnerabilities, identifikasi consequence, pembuatan laporan hasil penelitian sampai selesai. Tahap pertama adalah identifikasi aset yang harus dilakukan pada level rincian yang sesuai sehingga memberikan cukup informasi untuk penilaian resiko. Level rincian yang digunakan pada identifikasi aset akan mempengaruhi jumlah keseluruhan informasi yang dikumpulkan selama penilaian resiko. Level tersebut dapat disempurnakan dalam iterasi lebih lanjut dari penilaian resiko. Pemilik aset perlu mengidentifikasi untuk setiap aset yang dimiliki sehingga dapat diketahui responsibility dan accountability. Tahap kedua adalah identifikasi threats. Ancaman memiliki potensi yang dapat membahayakan aset yang dimiliki organisasi seperti information process and system. Ancaman bisa berasal dari alam atau manusia dan bisa disengaja atau tidak disengaja. Ancaman dapat ditimbulkan dari dalam maupun luar organisasi. Sumber ancaman tersebut dapat diidentifikasi secara umum atau berdasarkan jenis ancaman, seperti authorized action, physical damage, technical failure. Setiap ancaman dapat diidentifikasi termasuk ancaman yang tidak diharapkan. Tahap ketiga, identifikasi exciting control. Harus dilakukan untuk menghindari pekerjaan berulang atau biaya yang tidak perlu. Misalnya dalam duplikasi kontrol. Selain itu, sementara mengidentifikasi kontrol yang ada, pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol bekerja dengan benar. Tahap keempat, identifikasi vulnerabilities dilakukan pada bidang organisasi, proses dan prosedur, rutinitas manajemen, personil, lingkungan fisik, konfigurasi sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak atau peralatan komunikasi, serta ketergantungan pada pihak luar. Keberadaan dari suatu kerentanan tidak menyebabkan bahaya, karena perlu ada ancaman yang hadir untuk memanfaatkannya. Tahap terakhir adalah identifikasi konsekuensi yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan atau konsekuensi kepada organisasi yang dapat disebabkan oleh skenario insiden. Sebuah skenario insiden adalah deskripsi ancaman yang mengeksploitasi kerentanan tertentu atau serangkaian kerentanan dalam insiden keamanan informasi. Konsekuensi dapat berupa kehilangan efektivitas, kondisi operasi yang merugikan, kerugian bisnis, reputasi, kerusakan, dan lain sebagainya. Hasil dan analisa. 1. Aset aplikasi pelayanan online SIM PTS. Ancaman layanan tidak jalan. Penyebab ancaman aplikasi error atau tidak bisa diakses karena proses troubleshooting. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Sumber ancaman 1. Teknis, 2. Pengembangan aplikasi. Ancaman modifikasi. Penyebab ancaman 1. Defecting, 2. DDoS. Sumber ancaman hacker. Nomor 2. Windows Server. Ancaman Windows tidak berjalan dengan semestinya. Penyebab ancaman terdapat banyak virus di PC. Sumber ancaman virus.
Hasil identifikasi risiko terdiri dari identifikasi aset, threats, exciting control, vulnerabilities, dan consequence. Pada PTS di Surabaya menunjukkan bahwa DSTI telah berupaya melakukan perlindungan terhadap aset yang dimiliki. Akan tetapi, ada sebagian yang belum diterapkan. Aset yang diidentifikasi masih terbatas pada hardware dan yang software yang dimiliki. Beberapa kontrol yang ada belum didokumentasikan dan belum disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Masih terbatas pada personel DSTI. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.